teman-teman semua, kembali lagi berjumpa bersama saya. Oke, baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua berkaitan dengan materi mencermati catatan dan pesan tokoh pendidikan dunia. Baik teman-teman, coba bayangkan, setiap hari kita menerima begitu banyak informasi, baik dari media sosial, poster di jalan, maupun berita di internet. Tetapi, apakah semua informasi itu benar dan penting bagi kita? Nah, disinilah kita perlu belajar cara mencermati catatan dan pesan tokoh penting pendidikan dunia. Dari pendidikan, kita bisa menemukan pesan berharga sekaligus melatih diri membedakan mana informasi yang bermanfaat dan juga mana yang tidak, sekaligus bagaimana cara kita dalam mencari informasi tersebut. Baik, yang pertama, mencatat informasi penting. Nah teman-teman, dalam mencatat informasi penting ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yakni ada poster dan infografik. Nah, yang pertama poster. Poster adalah pengumuman atau iklan dengan gambar dan tulisan yang berisi ajakan teman-teman. Lalu yang kedua ada infografik. Infografik adalah informasi yang disajikan dalam bentuk teks visual atau grafik atau gambar dan juga teks lainnya. Baik, lalu yang kedua, menemukan informasi penting dengan membaca cepat. Jadi teman-teman, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih manfaat membaca. Nah, manfaat membaca itu sendiri ada 3 teman-teman. Yang pertama, menambah kosakata. Lalu yang kedua, melatih otak dan menambah pengetahuan kita. Melatih otak dalam artian dengan kita membaca, tentu otak kita akan bekerja teman-teman. Nah, yang ketiga sebagai media hiburan atau rekreatif. Contohnya, ketika teman-teman semua sudah merasa jenuh, bosan, nah kita bisa membaca bacaan yang bersifat rekreatif yang menghibur diri, contohnya novel dan lain halnya. Lalu yang kedua, tujuan membaca. Apa sih tujuan dari membaca? Oke teman-teman, yang pertama, mengetahui informasi lama dan baru. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, menikmati bacaan itu sendiri. Dan yang keempat, kita perlu mengetahui topiknya teman-teman dan memahaminya. Yang ketiga, teknik membaca. Nah, di sini teman-teman, teknik membaca itu ada 3. Yang pertama, intensif. Yang kedua, membaca ekstensif. Yang keempat, skimming. Dan yang terakhir, scanning teman-teman. Yang berikut teman-teman, yaitu kaidah kebahasaan dan dalam infografis. Yang pertama teman-teman, ada penggunaan ejaan lama. Contohnya seperti penulisan kata Sumpah Pemuda ditulis dengan kata Soempah Pemueda. Lalu Soekarno ditulis dengan kata Soekarno. Nah, lalu yang kedua teman-teman, ada penggunaan huruf kapital. Huruf kapital ini teman-teman biasanya digunakan dalam penulisan nama, lalu hukum, suku, bangsa, dan juga jabatan teman-teman. Yang ketiga, penggunaan tanda petik. Tanda petik yaitu untuk judul naskah, judul buku, pidato, karya sastra, dan juga biasanya dibuat dalam kalimat-kalimat tertentu seperti kalimat percakapan. Oke teman-teman, lalu yang berikut adalah menyaring informasi penting dari infografis. Nah, di sini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua bagaimana sih cara kita menyaring informasi penting dari infografis tersebut. Yang pertama, yaitu hindari sumber yang bersifat hoax. Itu harus hindari teman-teman. Lalu yang kedua, waspada, informasi berakhir -10. Lalu yang berikut, gunakan situs kredibel yang terpercaya. Yang keempat, perhatikan domainnya, domain dari informasi. Lalu yang kelima, pastikan ada nama penulisnya dan nama penerbitnya jelas. Yang berikut, ada proses penyuntingan dari informasi tersebut. Yang ketujuh adalah desain web yang baik dan tidak memancing amarah. Lalu cek beberapa sumber berkaitan dengan kevalidan dari informasi tersebut. Nah, yang berikut adalah menulis paparan. Dalam menulis paparan teman-teman, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yakni ada paparan narasi dan juga paparan deskripsi. Nah, paparan narasi itu sendiri biasanya dia menjelaskan peristiwa secara kronologis teman-teman. Sekali lagi, menjelaskan peristiwa secara kronologis. Dan yang kedua adalah paparan deskriptif, yaitu menjelaskan sesuatu secara detail dalam sesuai urutan waktunya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dari pembahasan ini kita melihat betapa pentingnya kemampuan membaca cepat, mencatat poin-poin penting, serta memilah informasi yang benar. Dengan cara ini, kita bukan hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga mampu mengolahnya menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman semua dalam mengkaji informasi dari pesan-pesan tokoh penting dunia. Sekian dari saya teman-teman.